kita akan tampilkan bersama Bapak dan juga Ibu. Ini ada video pernyataan dari Adit. Seperti yang dikatakan oleh Uda Riki tadi, pernyataan Adit yang bercakap sama Uda Riki. Kita dengarkan bersama apa sebenarnya yang dibicarakan. Apa keterangan Adit yang menyebut bahwa ia dipiting oleh pihak kepolisian. Coba kita dengarkan secara seksama. Kita lihat peda mah, onda pikir kan tadi ama. Itu onda pikir. Iya, itu mah jadi peda tangkut dia pak mah, kan bawa dia kan katuk mah, dia bawa dia mah. Bawa ngumpul-ngumpulan apa sebuah itu langsung nyontong berdua di surga mah. Tapi gue nyentuh loh. Ndak ada 4 peda mah, habis itu ndak ada 4 peda mah dia kan bawa itu mah. Jadi iya. Apa sana bawa di polsek ada kayak Beranji itu kan mah. Langsung kami tiba-tiba tu sentrum lu mah. Sentrum. Iya, sentrum mah. Adik luku-luku itu mah. Langsung cipak balu 2 kali sepatu mah. Lalu sepatu mah kan perempuan. Asa menangi kan ni orang ni lapu ini tapi. Nak dia nangi doh. Ada yang parah orang ni sama nanti ni perempuan mah ni proses orang boleh sikit mah. Saudara polisi ko kan mah. Saudara polisi mana ngani. Mo saudara lain itu mah nyo ada yang suruh kat Sarawak mah. Kat Sarawak disuruh buat ya mah disuruh ke model ya itu mah disuruh ujian di atas masjid itu kan saya sampai lah pagi mah jam 8 jam 6 kan dia bawa ke belakang kok dia perempuannya lah belakang kok sebelah kan sempat waktu itu polisi yang cek malu juga waktu itu kami mah sempat ada mengadu cek kalau kami proses dan masa lanjut di itu polisi pak Macam ni polisi kok. itu je polisi kami mah Polisi Beranji kok. ada masih di tangan sudah mah Apif pun nak nampak dah dah. tak ada Apif tu nampak atas jembatan tu sini pak Kalian ada bawa BP? tak ada adik juga bawa BB pak tak ada BB di tangan bukan raya pak Berarti kaki kau rempong negara polisi tu tau. iya pak tu lupa pak Kau punggung ni mana? punggung Kau punggung dia kau. kan ni Bano pak Kau tangan ni lah. keboleh pak Tidak baca kaknya di orang tawuran. tidak sempat Ada bawa senjata tajam. tidak ada tajam tu pak Berarti lu kajar polisi kau ni dongkak dari belakang lah. ya lu dongkak saya sampai ada suruh berhenti tu pak dongkak pala buat kami berdua Ande. berdua kan pak sempat ada tagak sama pipo mungkin berjarak lah pak di tagak pipo kat 2 meter kan pak Aduh. ada pipo mandit melompet lah mandit hendak dia abang menjagakan diri abang mencari apa bang lu dia melompet adik itu jadi mah tu pas cari apa dia takut sedikit dia mah. Pak Riki bisa dijelaskan video ini apakah yang dimaksud keterangan dari Aditya Halo. yang membonceng Afif? Ya kalau keterang si Adit pertama tu memang kayak gitu bang. Tu kakinya tu rempong ke arah polisi tu bang. Kaki yang sebelah yang dekat lututnya bang. Tu memang pengakuan si Adit tu ada kakaknya di samping tu. Rompong ini maksudnya berlubang, bolong. Iya, gara-gara polisi. Kepalanya dibenturin sama ke aspal tu bang. Ini yang dihantam sama sepatu. Muka si Adit. Ada bekasnya tu. Kalau bisa saya koreksi oknum polisi gitu pak. Ya oknum Polisi ini menyeluruh. Oknum polisi bang, maaf bang ya. Karena kan itu ya udah disanksi ya tuh seorang itu. Jadi bahasanya oknum polisi. Oke siap bang. Ini kapan ketemu Aditnya di video tersebut? Pas sehari si Apif dimakamkan pak. Apif dimakamkan hari Senin. Hari Selasa aku cari langsung si Adit nih bang. Ketemu sore dia katanya takut tuh bang. Tolong sembunyiin aku bang. Soal aku dicari polisi. Ngapain kamu dicari polisi katanya. Ya saya kan diancam kalau kamu ngadu katanya. Kalau aku diproses balik, aku proses lagi kau. Namanya anak bang tuh takut dia bang. Aku sembunyiin dia 2 hari di rumah aku bang. Tapi sekali lagi tidak ada keterangan Adit yang melihat langsung bahwa Afif dianiaya. Enggak. Habis itu langsung baru ku bawa ke LBH si Adit. Buat pengakuan si Adit di LBH. Sama pamannya ada langsung tuh. Habis itu baru enggak ketemu lagi sama si Adit. Kata keluarganya kalau mau cari Adit cari aja ke Polres katanya. Uni Anggun kalau dari pihak keluarga sampai kasusnya sejauh ini apa sebenarnya yang ingin diharapkan dari pihak keluarga Uni Anggun? Mau oknum-oknum tuh dihukum mati, dipecat pak. Saya tidak terima anak saya dianiaya kayak gitu pak. Dia masih kecil di bawah umur pak. Saya mohon kepada Bapak Kapolda usut tuntas kasus ini transparan pak.
beri batin ini setiap hari, Pak. Mengingat anak terus, Pak. Saya mohon, Pak. Bantu saya dalam menghadapi ini, Pak. Tolong Bapak transparan, jujur, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Boleh komentar ya? Pak Rianto boleh bertanya. Ya, saya Silakan. nanggapin begini ya. Ini apa yang terjadi sekarang ini adalah ibu daripada korban yang tidak terima karena merasa putranya itu digebukin oleh polisi sehingga meninggal. Kan gitu kan ya. Sementara Bapak Kapolda menerangkan bahwa kejadiannya adalah singkatnya kurang lebih gini. Pada waktu itu akan terjadi tawuran. Akan terjadi tawuran sehingga dikejarlah ini yang mau tawuran ini. Yang ketangkep baru apa, yang paling belakang si Adit itu boncengin si Afif. Ditendanglah dek, jatuh, luka-luka, si dua-duanya jatuh ya. Terus kemudian si Afif itu lari ke tengah jembatan. Bang, kita lompat aja gitu. Si Aditnya bilang, jangan kita menyerah aja pada polisi. Kemudian dia pas lihat balik sini mau ambil HP-nya, ditangkaplah si Adit. Adit itu dianggap langsung dibawa oleh polisi, dikirim ke polsek gitu loh. Ketika lihat ke belakang dia sudah nggak ada. Sampai di polsek dia dengan bersama 18 orang yang ditangkap oleh polisi itu, disitulah dia diantaranya ya dipukul, disetur dan sebagainya, itu pengakuannya. Ini diakui oleh Pak Kapolda. Memang benar terjadi gitu. Makanya kepada 18 polisi itu backup dari Polda ya. Itu kemudian dikenakan hukuman disiplin itu. Dan sekarang masih ditahan orang-orang itu atas tindakannya dia itu. Jadi saya ingin menyampaikan ya Bu ya, bukannya saya sok tahu itu, tapi nanti bisa dibuktikan lah. Ini diakui, memang ada polisi yang menganiaya orang yang mau tawuran itu yang sudah ditangkap. Tetapi tidak diakui bahwa polisi itu menganiaya si Apip itu kemudian dibuang sampai ke bawah dan sebagainya. Yang terjadi adalah kesimpulan polisi sekarang ini, apa yang diomongkan si Adi itu benar. Waktu itu kan, ayo kita lompat, jangan lompat. Sejak itulah maka sampai sekarang tidak ada kesaksian yang mengatakan bahwa Apip itu ada di polsek. Dari 18 orang yang diperiksa itu, yang baik yang mukuli maupun yang dipukuli, yang oleh masyarakat ya, apa yang itu. Nggak ada yang lihat Apip di situ. Tapi LBH tadi punya keterangan, Mbak Indira? Saya nggak ngerti kalau LBH punya keterangan itu. Ini ya, saya hanya ingin menjelaskan ya Bu ya, supaya Ibu jangan sampai begini Bu ya. Kita itu ya, kalau sampai suudon dengan orang lain, padahal orang lain ini berbuat tidak seperti itu, dosa loh. Bukan Makanya seuzon. saya menghindari jangan sampai Ibu salah gitu loh. Ya bukan Ini kejadian seuzon gitu. Pak. Ya. Karena saya ada buktinya Pak. Oke, kalau ada buktinya nanti bisa ditunjukkan kepada Pak Kapolda ya. Makanya saya berani ngomong Pak, karena buktinya ada di HP saya Pak. Oke, baik. Jadi kalau Ibu punya bukti ya, Ibu langsung sampaikan buktinya pada Pak Kapolda biar dia bisa menjelaskan apa. Dalam bentuk apa Uni Anggun buktinya? Video, pernyataan? Video semuanya ada sama saya Pak. Anak video saya apa itu? disiksa di Polsek Kuranji, ada saksi yang bilang Afif itu dianiaya di dekat parkiran mobil Polsek Kuranji Pak. Saksi yang mengatakan gitu. Iya Pak. Nah ini Pak Kapolda dengar nih Bapak Pak Kapolda. Kapolda hanya tahu Adit Pak, makanya Bapak Ini bilang Pak itu. Kapolda dengar nih. Tolong itu yang Pak, tadi izin. katanya saksi itu Silakan, nanti Bapak periksa lagi. Itu kesaksian, Itu. maaf Pak, itu kesaksian bohong itu. Sudah saya periksa semua bahwa yang melihat Afif ada di parkiran itu bukan Afif. Karena dikatakan bahwa saya melihat Afif, dia adu-adu, ciri-cirinya seperti apa? Tinggi hitam, padahal Afif tidak tinggi hitam. Itu, orangnya juga masuk diperiksa juga di dalam. Malah pingsan dia. Saat pingsan itulah terjadi, mohon maaf, sundutan rokok sehingga dia terbangun lagi. Itu yang dikiranya Afif oleh orang yang menyatakan. Yaitu saksi nomor 2 dan saksi nomor 13. Sudah kami periksa dua-duanya ternyata bukan Afif, Pak. Yakini bahwa Afif tidak ada di Polsek dan tidak ada di Polda. Dan tidak ada ditemui polisi di atas jembatan Kuranji, Pak. Halo. Pak Kapolda izin Pak ya. Itu kesaksian siapa tuh Pak? Ini kesaksiannya Pak yang ada yang ditahan di Polsek Kuranji Pak ya. Dia Baik, lihat, ini saya punya kamu videonya. lihat, saya Kami ada akan buktinya, menayangkan Pak. videonya. Saya ada Videonya buktinya, silakan. Tayangkan videonya, maaf. Ini keterangan dari Aditya yang memboncengkan Afif. Ini videonya. Silakan Itu diputar. kesaksian yang Itu kedua tuh kesaksian Pak. Adit, Udah Pak. Bapak setel tuh. Udah settingan Bapak tuh.
Sebentar, kita dengarkan video ini sekilas. Suaranya belum ada Pak Kapolda, suaranya belum terbuka. Sepertinya suaranya tidak keluar. Ini ada gangguan sinyal untuk suaranya, tapi paling tidak video ini sudah dilihat pihak keluarga. Belum, Pak. Belum sama sekali. Sudah kami translate, Pak. Sudah kami translate bahwa itu intinya tidak pernah melihat. Langsung Pak ke intinya Pak. Maksudnya Pak tidak pernah melihat apa Pak Kapolda? Kami mentranslate itu, matikan aja, matikan. Bahwa ini adalah pernyataan dari Adit dengan di bawah sumpah, Pak. Dia itu tidak pernah melihat Afif saat sekian detik dia mencari handphonenya yang jatuh, Pak. Dia mencari handphone saat dia itu diajak melompat tidak mau, bahkan dia itu menyarankan jangan melompat. Kita menyerahkan diri saja kepada polisi. Sampai dibawanya Adit ke Polsek, dia menanyakan lagi kepada polisi yang lain, Pak, teman saya tadi meloncat, Pak. Jadi ada 2 TKP, yaitu di atas jembatan Kuranji dan di Polsek. Dia sama menanyakan kepada polisi yang menangkap dan menanyakan kepada polisi yang memeriksa. Bahwa dia menjelaskan lagi bahwa kawannya meloncat dari jembatan. Tetapi dia tidak pernah, maaf, polisi yang kami periksa, yang kami BAP itu tidak pernah menghiraukan itu. Itulah yang akhirnya kami dapatkan sanksi. Untuk dia kami kenakan sanksi. Karena dapat informasi tapi tidak menindaklanjuti. Sudah satu bagian, satu paket dari keterangan dari Adit yang tidak ditanggapi oleh polisi itu. Kan kita berandai-andai akhirnya, andai kata polisi itu kemudian mencari di sungai, barangkali ada di situ fakta kita bicarain. Izin Pak, di situ kan banyak polisi Pak. Posisi Adit sama anak saya itu cuma 2 meter. Dan nggak mungkin polisi yang nangkap Adit ini nggak ngelihat anak saya Pak. Anak saya ini kan berada di belakang Adit Pak. Kami jelaskan bahwa yang menendang Adit itu, menendang motor yang ditumpangi Adit sama Afif itu, kemudian langsung menancap gasnya ke depan untuk menangkap tersangka yang lain di depan. Ya, sehingga tim sweeper ini yang di belakang ini yang menangkap di sela waktu antara percakapan Adit. Pak, logikanya Pak, belum ada kalau target udah dilumpuhkan nggak mungkin ditinggal Pak. Pasti ini langsung terjadi, diambil. Pak. Ini yang terjadi Pak, karena tersangka yang lain kan banyak Pak. Tersangka yang lain banyak, begitu yang ditendang itu Afif sama Adit, polisi yang menendang itu langsung menangkap, mengejar yang di depannya. Akhirnya bagian dari sweeper inilah yang menangkapi orang yang sudah jatuh ini Pak. Kalau ditinggal untuk apa dijatuhkan Pak? Atau kalau ditinggal dia kan lari, cuma aja dijatuhkan Pak. Tapi belakangnya kan ada polisi sweeper Pak. Ya, polisi yang pasti melihat anak saya berarti Pak. Polisi kan rame Pak. Waktu itu di Polda kan kita juga tanya sama Adit, waktu itu ada berapa polisi di situ, katanya ada beberapa. Mas Reza, Pak Kapolda ditahan dulu, kita ke Mas Reza. Ini logika yang berbeda yang diserap oleh pihak keluarga maupun dari pihak kepolisian. Kalau pihak keluarga menangkap, kalau sudah ditendang, dilumpuhkan harusnya langsung diamankan. Mas Reza, untuk menyusuri penyebab kematian ini berangkat dari mana dulu kita Mas? Pertama saya ingin potret peristiwa ini sayang beribu sayang berlangsung ketika sejumlah Satwil Polri itu memang tengah mendapat sorotan publik. Sehingga narasi tentang police misconduct atau miscarriage of justice itu melambung sedemikian rupa. Memposisikan otoritas kepolisian seolah-olah sebagai institusi yang tidak bisa dipercaya. Yang justru kesan obstruction of justice itu datang dari dalam dirinya sendiri. Bukan dari masyarakat tapi justru dari internalnya. Tapi saya mencoba untuk menjaga diri agar tidak kemudian pretensius ke kanan atau ke kiri. Sehingga selalu terbuka 2 kemungkinan. Terwakili oleh pertanyaan. Pertama, apakah mungkin polisi pada malam itu melakukan tindakan penganiayaan terhadap Ananda Afif? Dan pertanyaan yang kedua, apakah mungkin malam itu Afif melompat dari atas jembatan? Saya mulai dari yang pertama. Secara makro, suka tidak suka, mau tidak mau, memang ada 3 subkultur menyimpang yang melekat pada organisasi penegakan hukum atau organisasi kepolisian. Saya tidak bicara spesifik Polri, tapi organisasi kepolisian secara umum. 3 subkultur menyimpang itu adalah pertama brutalitas. Dan yang kedua korup, tidak terlalu relevan. Dan yang ketiga subkultur yang menjadi penanda parahnya institusi kepolisian adalah betapa mereka punya kecenderungan untuk menutup-nutupi pelanggaran, penyimpangan, aib, ataupun hal-hal negatif lainnya yang dilakukan oleh sejawat mereka.
Secara makro seperti itu. Sementara secara mikro, terus terang rangkaian peristiwa yang disampaikan baik versi teman dari LBH Padang maupun dari Pak Kapolda Sumatera Barat mengingatkan saya pada satu istilah dalam psikologi forensik yaitu implicit bias, bias implisit. Istilah ini muncul dari pertanyaan sederhana. Kalau dibandingkan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam di Amerika Serikat sana, kira-kira mana yang besar kemungkinan akan menjadi sasaran kekerasan polisi? Lewat riset disimpulkan orang kulit hitam lah yang punya kemungkinan lebih besar untuk menjadi sasaran amuk polisi. Oke, Mas. Ini implicit bias. Apa yang ingin saya katakan? Peristiwa yang mengenaskan ini berlangsung pada malam hari. Betul. Di kegelapan malam yang sudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian sering menjadi waktu berlangsungnya tawuran. Satu. Yang kedua, ada sekian banyak orang. Yang ketiga, terlihat oleh polisi bahwa orang-orang tersebut membawa benda tajam. Sehingga sudah terbangun skema mental di kepala polisi bahwa ini adalah situasi kritis yang bahkan bisa membahayakan diri personil polisi itu sendiri. Dan Mas Reza, kami juga tidak ingin kasus ini no viral, no justice. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa, hanya di Catatan Demokrasi. Sekali lagi sesuai dengan judul kami pada malam hari ini, kemana ujungnya kasus Afif Maulana. Kita kawal terus. Kami ucapkan terima kasih dan turut berduka dengan pihak keluarga yang sudah hadir malam hari ini. Semoga kebenaran terungkap di Catatan Demokrasi. Saya Ruben Merkuri, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh